Kita akan menyingkap tirai sebuah monumen yang berdiri bisu di jantung kota Jambi, Jambi City Center, sebuah mall yang megah namun tak pernah berdenyut. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang menggelegar di setiap penjuru negeri, Jambi City Center atau JCC muncul sebagai sebuah anomali. Ia tak ubahnya patung raksasa yang terpahat dari amunisi, namun ditinggalkan di tengah jalan. Sebuah bangunan mall setinggi 7 lantai, berdiri kokoh di atas lahan bekas terminal Simpang Kawat, seolah menjanjikan surga belanja dan hiburan bagi warga Jambi, namun janji itu tak pernah menjadi nyata. Pada tahun 2016, tiang-tiang pancang pertama ditancapkan mengisyaratkan dimulainya sebuah era baru. 2 tahun kemudian, soft launching pun digelar menghadirkan secercah harapan. Namun keriaan itu hanyalah fatamorgana. Hingga kini, pertengahan 2025, pintu-pintu JCC masih terkunci rapat. Debu kian menebal di koridor-koridornya, dan rumput liar mulai merambat di sela-sela pondasinya. Ia bukan lagi simbol kemajuan, melainkan monumen kebisuan. Lalu, mengapa bangunan semegah ini harus mati sebelum sempat bernapas? Investigasi kami mengungkap jaring-jaring rumit yang melibatkan ambisi, janji-janji kosong, hingga aroma busuk korupsi. JCC dibangun melalui skema Build Operate Transfer atau BOT, sebuah perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan pengembang PT Bliss Property Indonesia. Di atas kertas, perjanjian ini seharusnya menguntungkan kedua belah pihak. Pemkot Jambi dijanjikan kontribusi puluhan miliar rupiah, sementara masyarakat Jambi akan menikmati fasilitas modern. Namun, kenyataan berkata lain. Sebanyak 85 miliar rupiah seharusnya mengalir ke kas daerah, sebuah angka yang signifikan untuk pembangunan Jambi. Namun, hingga kini, hanya sebagian kecil yang terrealisasi, sebuah kerugian besar yang nyata di depan mata. Penelusuran lebih lanjut membuka tabir yang mengerikan. Tanah dan bangunan JCC yang notabene adalah aset negara diduga telah dijadikan agunan di Bank Sinarmas. Bayangkan, pemirsa, aset publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat ini terancam disita bank jika kredit macet. Sebuah preseden buruk yang patut menjadi alarm. Dugaan semakin kuat setelah munculnya fakta bahwa PT Bliss Property Indonesia juga terseret dalam kasus korupsi mega proyek Asabri di tingkat nasional. Sebuah benang merah yang menunjukkan adanya pola serupa dalam modus operandi perusahaan ini. Pertanyaannya, seberapa jauh peran pemerintah Kota Jambi dalam kemelut ini? Apakah ada kelalaian atau bahkan keterlibatan dalam dugaan praktik korupsi yang merugikan daerah? Kejaksaan Negeri Jambi tak tinggal diam. Proses penyelidikan intensif kini tengah berlangsung, menyasar setiap sudut perjanjian, setiap dokumen, dan setiap pihak yang terlibat. Fokus utama mereka, penyalahgunaan wewenang dalam perjanjian BOT. Apakah ada klausul-klausul yang sengaja disisipkan untuk menguntungkan pihak tertentu? Apakah proses penunjukan pengembang dilakukan secara transparan? Dan yang paling krusial, mengapa aset Pemkot bisa dijadikan agunan tanpa prosedur yang jelas? Ini bukan sekadar masalah mangkraknya sebuah mall. Ini adalah cerminan dari potensi kebocoran keuangan negara, hilangnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dinikmati warga Jambi. JCC menjadi simbol kegagalan, bukan hanya dari sisi bisnis, tapi juga dari sisi tata kelola pemerintahan yang bersih. Kisah Jambi City Center adalah sebuah epilog yang belum usai. Ia adalah pelajaran pahit tentang risiko kolaborasi pemerintah dan swasta yang tanpa pengawasan ketat. Kita berharap di balik kebisuan JCC, kebenaran akan menemukan suaranya dan keadilan akan ditegakkan.